Lengket tapi lembut dan manis. Bukan aku lagi bahas permen kapas atau gulali. Menurutmu apa produk ini diciptakan oleh dokter gigi atau cuma mitos? Ini bukan ironi, tapi fakta. Bilang untuk kalimat kebanyakan konsumsi gula buruk bagi gigimu. Mungkin semua orang di seluruh dunia dengar kalimat ini dari dokter gigi mereka. Tapi di Amerika Serikat, seorang dokter gigi memproduksi massal versi gula yang terlembut. Maka, gulali yang diputar dengan mesin diciptakan pada tahun 1895. Penemunya adalah dokter gigi William Morrison dan pembuat manisan John C. Wharton. Fakta seru, mereka menamakan produk itu Fairy Floss. Seiring waktu, namanya berubah jadi cotton candy atau permen kapas, alias gulali. Gulali merupakan bagian dari kenangan termanis kita. Tapi ingat, gosok gigimu sehabis makan gulali ya. Coklat putih sebenarnya bukan coklat. Apa menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Aku tahu, coklat putih sama lezatnya dengan coklat hitam atau coklat susu. Tapi coklat putih adalah bentuk lain dari kakao. Coklat susu dan coklat hitam berasal dari bubuk kakao, sedangkan coklat putih terbuat dari lemak kakao. Coklat putih nggak mengandung bubuk kakao. Ini berarti coklat putih nggak memenuhi syarat sebagai coklat sebenarnya. Selain itu, produk-produk coklat putih sering mengandung zat aditif, kayak minyak kelapa atau pemanis. Lubang di tengah permen Lifesavers berfungsi sebagai saluran udara. Mitos atau fakta? Itu mitos. Dikatakan lubang itu memungkinkan orang bernapas jika permen itu tanpa sengaja nyangkut di tenggorokannya. Selain itu, tampilannya mirip pelampung. Jadi sekilas mitos itu masuk akal. Kisah sebenarnya didukung oleh sains dasar. Clarence Crane mulai membuat permen peppermint pada tahun 1912. Lubang itu dibuat agar permen ini kelihatan lain dari permen asal Eropa yang lain. Lalu para pembuat permen nggak tahan membandingkan permen mint ini dengan pelampung. Bagiku sih permen ini juga mirip donat. Rasa semua warna permen Skittles sama. Apa menurutmu itu fakta atau mitos yang mencengangkan? Fakta. Oke, rasa adalah sinyal yang berasal dari lidah. Aroma adalah sinyal dari hidung. Padukan itu dengan sinyal-sinyal lain dari mata dan bahkan telinga, maka akan kamu peroleh cita rasa. Berdasarkan ini, para peneliti melakukan beberapa eksperimen. Mereka menutup mata orang dan menjepit hidung mereka. Seluruh proses eksperimen kupercepat dan kita langsung loncat ke hasilnya. Jadi, meskipun tiap warna punya aroma tersendiri, tapi cita rasanya nggak berbeda. Ayo, sini ngumpul, semua penggemar Skittles. Aku ada satu hal lagi untukmu. Rasa Skittles favorit orang Amerika adalah strawberry. Apa menurutmu ini benar? Ya, itu fakta. Skittles mengadakan survei yang mengungkap bahwa Skittles merah favorit Amerika dengan angka 33%. Sedangkan warna yang paling kurang disukai adalah kuning, yaitu oleh 6% orang. Penelitian ini juga mengklaim cara kamu makan Skittles mengungkap banyak hal tentang dirimu. Misalnya, seorang individu pemakan Skittles cenderung nonton film seri secara maraton. Selain itu, 23% pemakan Skittles lebih suka Skittles meleleh di mulut mereka. Bubble Yum mengandung laba-laba. Menurutmu ini mitos atau fakta? Seperti dugaanmu, ini mitos. Sebelum tahun 1970-an, kebanyakan permen karet di Amerika Serikat terlalu rapuh dan sulit dikunyah. Lalu, permen karet ini muncul di pasaran dan orang suka. Umumnya, mereka suka cita rasa, warna, tekstur, dan kekenyalannya. Semua hal yang kamu inginkan ada di permen karet ini. Seseorang entah di mana memulai mitos ini. Mitos ini menyebar cepat dan entah bagaimana diterima. Produsen Bubble Yum harus menepis rumor ini. Jadi mereka pasang iklan sehalaman penuh di berbagai surat kabar nasional. Kayaknya iklan itu berhasil, karena Bubble Yum bertahan sebagai permen karet lembut. Perusahaan induknya menghabiskan dana lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk menepis rumor ini. Berbagai warna Fruit Loops memiliki rasa berbeda-beda. Mitos atau fakta?
Sorry kalau kamu kecewa, tapi ini mitos. Cita rasa sereal ini jelas tetap sama sejak diperkenalkan. Selain itu, sereal ini tunggal. Semua lingkaran itu diberi cita rasa yang sama. Nemu bintang dibungkus lollipop Tootsie Pop bisa ditukar 1 lollipop gratis. Mitos atau fakta? Nah, ini mitos yang dengan segera menjadi urban legend. Jadi perusahaan meluncurkan legendanya sendiri yang bernama Legenda Bungkus Indian. Gimana cara melawan mitos? Ciptakan legenda baru. Buat legenda tentang produkmu dan kendalikan rumor sejak awal. Apa kamu ingin lollipop gratis? Kontrak konser Van Halen termasuk menghilangkan M&M's warna coklat dalam mangkok mereka. Apa ini mitos atau fakta? Ini fakta. Kontrak Van Halen menyebutkan agar disediakan semangkok M&M's di belakang panggung dan ngotot agar M&M's warna coklat dihilangkan. Kamu bisa melihat ini dalam kontrak tur dunia Van Halen tahun 1982 pada bagian berjudul Munchies. Catatan ini ditulis dalam huruf besar, M&M's, peringatan harus tanpa warna coklat. Kalimat tanpa M&M's coklat memang nyata, tapi motivasi di balik itu telah salah dipahami. Ini bukan keinginan belakang panggung kelompok band rock yang egois, tapi ada tujuan praktisnya. Alasannya untuk mengetahui apa pihak kedua benar-benar membaca spesifikasi teknis dari kontrak. Jika band itu melihat M&M's warna coklat hilang, maka ini bukti bahwa promotor konser memang sudah membaca kesepakatan secara detail dan bikin penyesuaian yang diperlukan untuk pertunjukan di panggung. Kamu bisa makan permen bebas gula sebanyak mungkin, karena permen ini bebas gula. Mitos atau fakta? Pemanis buatan sangat populer. Para ahli punya pendapat yang sama. Kebanyakan mengasup gula akan menimbulkan masalah kesehatan. Ini bikin sebagian orang percaya pemanis buatan adalah solusi. Gak, ini mitos. Ini bukan solusi sempurna. Kalau memang ada. Sebuah penelitian bilang pemanis buatan tertentu bisa berdampak negatif terhadap aktivitas usus, yang artinya kamu bisa mengalami gangguan perut atau lebih parah lagi. Bayangkan saja. Makan Pop Rocks sambil minum Coke sekaligus itu mustahil. Mitos atau fakta? Mitos. Pop Rocks adalah salah satu permen yang akan mendesis dan meletup saat kamu taruh di mulut. Kamu bisa minum Coke ketika ada gula di mulutmu. Ini bisa dilakukan. Rumor ini sampai menyebar ke planet lain. Orang-orang mulai percaya setelah mendengar mitos ini berulang-ulang. Jadi, produsen Pop Rocks harus membuat kampanye tandingan untuk menjaga reputasi permen itu. Permen menyebabkan lebih banyak kerusakan gigi dibanding makanan lain. Apa pendapatmu? Mitos atau fakta? Mitos. Membantah mitos ini membuatku bergidik, terutama orang tua yang membuat mitos ini. Para ahli bilang makanan apapun yang mengandung karbohidrat bisa menyebabkan kerusakan gigi. Gula dan makanan lain yang mengandung karbohidrat sama-sama berisiko. Dibutuhkan waktu 7 tahun untuk mencerna sekeping permen karet. Ini mitos atau fakta? Sekali lagi, kamu harus ingat bahwa nggak semua yang dipikir manusia benar adanya. Ini mitos. Kalau ini benar, dokter pasti sudah menemukan permen karet dalam saluran cerna orang yang menelan permen karet. Tapi enggak tuh, karena permen karet, kayak kebanyakan makanan lain yang belum diolah, akan bergerak di dalam perut dan ususmu dalam 24-48 jam. Percaya aku deh. Bolu Twinkies akan tetap segar selamanya. Mitos atau fakta? Ini mitos lain yang tersebar luas. Gak ada Twinkies abadi. Sebagian bahan kue Twinkie adalah telur, susu, dan mentega, yaitu bahan yang lambat laun akan rusak. Ini bukan makanan olahan buatan. Suatu saat, kue ini akan kedaluarsa, yaitu sekitar 3 bulan. Kalau dipikir-pikir, makanan kan nggak akan bertahan selamanya. Ini bukan salah kue Twinkies. Coklat memiliki kadar kafein tinggi. Apa menurutmu ini fakta atau mitos?
1,5 ons coklat susu batang mengandung 9 mg kafein, yaitu jumlah yang sama dalam secangkir kopi tanpa kafein. Jadi, umumnya ini adalah mitos. Coklat mengandung sedikit kafein, tapi jika kamu butuh sesuatu yang bisa bikin kamu melek sampai larut malam atau yang membangunkanmu pada pagi hari, mungkin pilihan pertamamu bukan makan coklat, tapi ambil secangkir kopi.